Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami harap tidak terburu-buru emosi dengan judul di video kali ini. Kita akan kaji lebih dalam apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang toleran, dan apakah benar toleran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti yang dipahami toleransinya secara umum masyarakat Indonesia sekarang. Kita perlu kaji bersama sehingga kita jelas dalam memahami toleransi. Jangan sampai kemudian kita memahami toleransi tanpa batas sehingga terjadi pencampur adukan pemahaman ideologi akidah sehingga terjadi kacau balau, toleransi nggak ada batasnya. Dan untuk itu tetap terus simak video kali ini, kita akan kupas tuntas masalah ini sehingga pemahaman kita terkait toleransi ini benar dari sudut pandang kajian keislaman. Untuk itu tetap di video ini, tetap di channel Al Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Baik teman-teman, terkait dengan toleransi, kita tahu toleransi dari sudut pandang Islam diistilahkan dengan tasamuh atau sikap toleran, sikap tidak diskriminatif, menghormati pemahaman dan ideologi orang lain. Ini yang biasa dipahami adalah seperti itu tentang toleransi. Tapi menurut kita semua toleransi itu ada batasnya enggak? Pasti ada. Enggak mungkin setiap hal kita toleran terhadapnya. Contohnya misalnya pelaku pembunuhan, tidak mungkin itu ditoleransi kan? Jadi pasti harus ada hukuman terkait dengan perilaku tersebut. Maka para aktivis toleransi selalu mengatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap intoleransi. Tidak ada toleransi terhadap perilaku intoleran, itu tidak ada. Makanya mereka yang berperilaku intoleran ini tidak boleh ditoleransi lagi, harus dihukum, kurang lebihnya begitu itu. Sehingga katakanlah ada pembunuh yang tentu saja itu perilaku intoleran ya, tidak menghargai nyawa, tidak, ini harus dihukum. Kemudian juga koruptor ini harus dihukum. Tetapi kalau tidak ada yang merasa diganggu di situ, nah ini seperti misalnya naudzubillah perilaku perzinahan, suka sama suka, tidak ada yang merasa diganggu di situ karena memang sudah suka sama suka, maka tidak ada masalah. Ya udah, itu memang kita hormati aja. Nah ini akhirnya toleransi yang begini ini keliru dari sudut pandang Islam. Ini toleransi yang tanpa batas namanya. Nah mungkin akhirnya timbul pertanyaan, lalu apa batasnya toleransi dalam sudut pandang Islam? Kita bayangkan ya, seandainya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu toleran sebagaimana orang yang dipahami sekarang, seandainya. Jadi ketika toleransi itu artinya ya udahlah, menghormati orang, dia ibadah kepada apapun itu tidak ada masalah, pemahamannya bagaimana tidak ada masalah. Rasulullah tidak perlu dakwah. Kalau memang begitu itu, kalau memang toleransi itu pemahamannya begitu itu ya sudah, tidak perlu dakwah. Kenapa? Orang non muslim waktu itu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mereka menyembah berhala, dan itulah ideologi dia, itulah ideologi mereka. Kalau memang Rasulullah SAW toleran seperti yang dipahami oleh sekarang ini, ya sudah, tidak usah nyebarkan Islam, ya itulah toleranlah, dialah mereka menyembah berhala, tidak ada masalah dan sebagainya. Nah perlu kemudian dari rumah ke rumah untuk mengajak mereka kepada Islam, tidak perlu untuk ambil resiko kemudian menyampaikan Islam sehingga akhirnya banyak pengikutnya dan lain sebagainya, tidak perlu. Jadi Rasulullah nggak toleran, jangan begitu, tidak itu kesimpulannya, tidak begitu juga. Toleran yang bagaimana dulu, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu toleran dari satu segi, ada hal-hal yang tidak toleran dari segi yang lain. Jadi apakah Rasulullah SAW itu orang yang pemaaf? Ya, Rasulullah itu pemaaf dari satu segi, dan satu sudut pandang lain ada yang tidak dimaafkan juga. Nah, lengkapnya Islam itu di situ itu. Islam itu agama yang toleran. Menurut pandangan kami, bukan begitu.
Islam itu mentolerir apa yang memang layak untuk ditoleransi. Itu loh. Ini lengkap. Yang layak ditoleransi, yang tidak. Apakah Islam itu agama perang? Islam itu agama yang lengkap. Aturan soal perang ada, aturan soal bagaimana supaya rukun, motivasi supaya rukun banyak, lengkap, aturannya lengkap. Mulai di bangun tidur sampai di WC aja diatur dalam Islam. Jadi apakah Islam itu ada agama yang toleransi? Islam itu agama yang lengkap, yang memang layak ditoleransi, ya ditoleransi, yang tidak, ya tidak. Nah itu namanya pandangannya lebih luas lagi. Jadi supaya kita tidak salah paham memahami toleransi. Lalu apa batasnya? Bagaimana yang layak ditoleransi? Ini penting. Yang terkait dengan misalnya tadi itu. Kalau memang Rasulullah SAW itu toleransi seperti yang dipahami toleransi umat sekarang, ya sudah, nggak perlu dakwah. Ngapain repot-repot begitu itu? Ya, kita hormati aja yang nyembah berhala. Kalau memang Wali Songo dulu toleransi, nggak usah nyebarkan Islam. Umat Hindu ya sudah, ya biarlah itu kita hormati aja, nggak perlu nyebarkan Islam. Kita nggak akan kenal Islam semua. Makanya toleransi itu tidak seperti kebanyakan yang dipahami sekarang dalam Islam. Dari sudut pandang Islam, bahwa toleransi tidak seperti itu. Toleransi posisinya di mana? Toleransi itu di posisinya adalah di bawah akidah, di bawah syariat. Di dalam Islam ada akidah, ada syariat. Toleransi dalam Islam harus di bawah itu. Harus di bawah itu. Jadi, toleransi harus sesuai dengan pemahaman akidah. Toleransi harus sesuai dengan pemahaman syariat. Islam itu agama yang kejam. Ya kadang-kadang kejam, kadang-kadang tidak. Tidak mentolerir pelaku pencurian yang lebih satu nisab sehingga potong tangan dalam Islam. Semua pondok pesantren mengkaji tentang hukuman bagi pencuri potong tangan. Kalau memang perlu kekejaman, iya. Tapi itu demi kemaslahatan sehingga tidak ada lagi pencuri. Pelaku perzinahan, zina musuh, dirajam. Dalam Islam itu toleran nggak itu? Kejam sekali. Sudut pandangnya apa dulu? Kalau sudut pandang kamu itu kok kejam, ya nggak ada masalah. Dari sudut pandang itu Islam bisa menjadi agama yang kejam kepada pelaku kejahatan. Bagaimana orang yang zina walaupun suka sama suka, tetapi itu sangat menyakiti orang tuanya si wanita, sangat menyakiti orang-orang keluarga dekatnya yang dizina. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipandang. Belum lagi kalau muncul anak, belum lagi kalau terjadi pembunuhan pada si anak, pada janin digugurkan dan lain sebagainya, efek-efeknya. Nah itulah makanya Islam itu agama yang lengkap. Kadang-kadang kalau dipandang kejam ya, kalau dianggap kejam, kadang-kadang kejam. Padahal enggak, itu untuk maslahat kita semua, untuk masyarakat muslim secara umum. Nah, kembali ke pembahasan toleransi. Jadi toleransi itu posisinya di bawah akidah, kemudian di bawah syariat. Apa akidah kita? Akidah kita adalah inna dina indallahil Islam. Bahwa satu-satunya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Yang lain nanti di akhirat pasti sesuai dengan firman Allah. Jadi memang semua itu hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah menfirmankan dan wajib kita yakini bahwa satu-satunya agama yang nanti diterima adalah Islam. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa ya kita pasrahkan pada Allah, kita belum tentu. Itu kan hak Allah, kita nggak menghakimi. Ini Allah sudah menyatakan firman-Nya kepada kita semua. Kalau orang mengatakan bahwa kita nggak boleh mengatakan umat agama lain itu nanti di neraka di akhirat nanti, nggak boleh. Itu semua hak prerogatif Allah, benar. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak meyakini adanya firman Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah SWT bersabda, berfirman bahwa inna dina indallahil Islam. Jadi memang semua hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah memutuskan itu dan itu sudah difirmankan dalam Al-Quran. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa Al-Quran ini menyatakan bahwa tidak ada yang selamat nanti di akhirat dalam keyakinan seorang muslim kecuali agama Islam, kemudian bagaimana kita menyikapi agama lain? Bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang non muslim? Bukan dibom. Nah ini pemahaman yang keliru tentang toleransi.
Kalau berperilaku intoleran berarti perlu tindakan diskriminatif kepada mereka. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Bagaimana sikap kita kepada perilaku terhadap orang-orang yang non muslim, saudara kita yang belum mengenal Islam? Maka bukan berarti membiarkan, bukan menghormati. Bukan menghormati dengan tanda kutip ya. Kemudian membiarkan, ya udahlah, ya mereka mau menyembah misalnya agama yang lain. Ya sudahlah, kita hormati aja, kita biarkan saja. Dari sudut pandang kajian keislaman, ini orang ini bukan toleransi, ini tega. Ini tega. Kok bisa tega? Dia tahu dalam keyakinan dia bahwa saudara dia nanti ini, tetangga dia nanti ini, di akhirat tidak akan selamat. Tapi dia biarkan aja. Dia hormati, ya udahlah, sudah kita hormati aja. Ini dalam sudut pandang kajian keislaman, tega dia. Kenapa? Dia membiarkan, merasa tidak ada masalah, saudaranya, tetangganya, khalidina fiha abada, nanti kekal di neraka. Apalagi malah dibom, tega lagi, dia lebih menyempatkan tidak ada kesempatan untuk dia mengenal Islam lebih lama karena umurnya udah malah dibom itu tadi. Lalu bagaimana? Inilah kolaborasi antara perintah dakwah, toleransi. Toleransi itu bukan menghormati, kemudian hanya menghormati titik selesai, tidak. Ketika kita tahu misalnya ya, ada tetangga kita tahu bahwa sebentar lagi dia berjalan menuju orang buta, nggak tahu, dia jalan menuju ke jurang. Kamu tanya, Pak, mau kemana? Mau ke jalan ke situ? Kita tahu bahwa itu menuju jurang. Kemudian kita kasih selamat. Ya, selamat ya. Silakan menuju jurang, nggak ada masalah, kita hormati aja. Ini tega, perilaku tega. Ini mengucapkan selamat kepada orang yang menuju jurang, ini bentuk tega, bukan toleransi. Sama dengan orang yang mengucapkan selamat kepada perilaku kekufuran mensekutukan Allah, ini bukan toleransi. Ya selamat ya, silakan untuk nanti khalidina fiha abada, kamu nanti kekal di neraka nanti. Ini tega. Ini dari sudut pandang keimanan, sudut pandang akidah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah toleransi itu adalah tidak mengganggu peribadatan mereka. Sudah, ini yang dicontohkan Rasulullah, bahwa tidak mengganggu peribadatan mereka yang beragama lain, tidak mengganggu. Tapi tidak hanya itu titik, bukan titik ya, bukan hanya tidak ada mengganggu, tapi dalam hati juga ada kerisauan. Dalam hati ada, ya Allah, ini saudaraku, tetanggaku, temanku kok masih menyembah selainmu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah dia ya Allah. Ini yang kurang dijelaskan dalam pembahasan. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik kepada mereka yang perilaku non muslim. Bahkan Rasulullah SAW betul-betul marah ketika ada waktu itu seorang muslim yang mengganggu zimmi, orang yang hidup berdampingan di Madinah walaupun dia non muslim. Nah, ini betul-betul dimarahi oleh Rasulullah SAW. Maka apa hubungan toleransi dengan dakwah? Toleransi dengan dakwah itu kita harus meyakini bahwa mereka yang beragama lain itu adalah target dakwah kita. Kita berakhlak baik kepada mereka, biarkan mereka ibadah, tapi kita berakhlak baik dalam rangka untuk mengenalkan ini loh Islam. Jadi bukan hanya titik, udahlah biarlah mereka. Ini kekejaman. Kita tahu kebenaran, kita tahu indahnya Islam, kita tahu bahwa kita nanti selaku umat Islam yang meyakini Al-Quran, yang meyakini inna dina indallahil Islam, kita harus sampaikan itu kepada yang belum tahu. Jadi kalau malah kita kasih selamat, wah ini justru berbahaya. Itu justru berbahaya. Ini kekejaman justru kalau pandangannya pandangan akidah.
Toleransi harus dibawa. Tapi bukan berarti kemudian kita setiap yang akidahnya berbeda kemudian di apa namanya, didiskriminasi, ada tindakan diskriminatif kepada mereka yang berbeda. Bukan, berakhlak yang baik kepada kita, tidak mengganggu beribadah mereka, tetapi dalam rangka untuk lebih mengenalkan Islam kepada mereka, ada usaha, ada target supaya mereka bareng-bareng bersama kita untuk lebih mengenal Islam. Itu hubungan antara toleransi dengan perintah dakwah. Begitu juga toleransi di bawah syariat. Kita ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak boleh ada apa namanya orang mabuk-mabuk, toleransi saja lah, mereka ya juga pemahamannya begitu itu. Oh, ini keliru. Ini keliru. Kita ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau bisa, karena ini adalah perilaku tindakan yang keliru dalam sudut pandang syariat, maka kita ada perintah untuk, bukan toleran perintahnya, kita berbuat baik kepada mereka dengan hikmah dalam rangka untuk merubah mereka. Jadi intinya adalah dalam rangka untuk mengajak kepada Islam, dalam rangka untuk mengajak kepada kebaikan. Itulah hubungan antara toleransi. Toleransi itu harus dalam rangka untuk mengajak mereka kepada Islam. Toleransi itu harus dalam rangka mengajak kepada mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita dekati mereka kepada pemabuk ini dalam rangka supaya mereka nggak mabuk lagi. Kita berakhlak kepada mereka yang berbeda akidah. Ini dalam rangka untuk supaya mereka mengenal Islam, supaya bareng-bareng nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keyakinan seorang muslim. Bayangkan, untuk apa kalau memang Rasulullah itu toleran, sebagaimana toleransi yang dipahami sekarang? Untuk apa repot-repot dakwah? Untuk apa perlu perang-perang itu? Nggak perlu, sudah. Itu aja damai, yang penting damai. Adapun terkait dengan detail bagaimana pandangan kita terhadap perang-perang Rasulullah, mungkin kita akan bahas di video yang lain lebih detail lagi. Kami kira video ini sudah terlalu panjang. Yang ingin saya sampaikan adalah seandainya Rasulullah SAW seperti toleran seperti yang dipahami orang sekarang, Islam tidak akan tersebar. Ini yang pokok poin. Seandainya toleransi itu berdiri sendiri bahkan di atas akidah, di atas syariah, maka Islam tidak akan tersebar. Ya udah, orang yang penting damai, yang penting itulah. Toleransi di bawah syariah, di bawah akidah, toleransi dalam rangka menyebarkan akidah Islam, toleransi dalam rangka menyebarkan kebaikan amar ma'ruf. Inilah hubungan toleransi dengan perintah kita untuk dakwah, untuk menyebarkan walaupun satu ayat. Kemudian juga inilah hubungan toleransi juga dengan perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti hal-hal yang kurang jelas ditanyakan di kolom komentar barangkali, jika kritik dan saran supaya lebih jelas, jangan sampai kita salah paham mengenai toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.